Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat serta karunia-Nya. Tak lupa pula kita ucapkan salawat serta salam kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW yang semoga di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini kami mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Ekonomi Islam semester 2, dalam mata kuliah Ushul Fikih dari kelompok 5 ingin mengkaji sebuah masalah dalam bab puasa yang mungkin kerap kali kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dari kelompok 5 yang beranggotakan Ahmad Khalid Setiawan, Arum Aisyah, Dahlia, Febri Pasaribu, Mazaya Kalda, Tiara Andini, Syahri Abdillah, dan Tribowo. Baiklah, kita masuk ke sesi pembahasan. Yang pertama akan dibawakan oleh saudara Ahmad Khalid. Saya persilahkan. Adapun contoh masalah yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini, yaitu di mana ada seorang mahasiswi yang kebingungan saat melihat sidang isbat bulan Ramadan, yang mana pemerintah mengumumkan puasa akan dimulai esok lusa, sedangkan salah satu ormas Islam telah menetapkan Ramadan jatuh pada esok hari. Karena kebingungan tersebut, akhirnya ia memutuskan untuk berpuasa esok hari sebagai kehati-hatian untuk berjaga-jaga. Nah, di sini kami akan mengkaji apa yang seharusnya dilakukan mahasiswi tadi. Apakah berpuasa mengikuti salah satu ormas tersebut atau mengikuti keputusan yang telah ditetapkan pemerintah. Di sini saya akan membacakan tentang deskripsi masalah. Seorang mahasiswi bernama Rani merasa kebingungan ketika menyaksikan sidang isbat pemerintah mengenai penetapan awal Ramadan. Pemerintah melalui Kementerian Agama memutuskan bahwa puasa Ramadan dimulai lusa karena hilal belum terlihat pada tanggal 29 Sya'ban menurut metode Ru'yatul Hilal. Namun setelah salah satu ormas Islam besar telah menetapkan bahwa besok sudah 1 Ramadan berdasarkan metode hisab. Baik, saya Arum Aisyah di sini akan melanjutkan materi dari Ahmad Khalid. Rani merasa bimbang, ia ingin tetap menjaga kesucian ibadah puasanya. Takut jika esok hari ternyata memang benar hari pertama Ramadan, maka ia memutuskan berpuasa esok hari sebagai bentuk kehati-hatian atau ihtiyat, walaupun menurut pemerintah esok masih tanggal 30 Sya'ban. Saya Dahlia akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Arum, yaitu tentang kajian dalam studi kasus. A. Prinsip penetapan awal Ramadan dalam buku fikih dan usul fikih karya Ahmad Muhaisin. B. Syarabaini. Dijelaskan bahwa metode penetapan awal Ramadan dalam Islam dapat dilakukan dengan ruhyatul hilal, yaitu pengamatan bulan, atau hisab, yaitu perhitungan astronomis. Keduanya memiliki dasar dalam hukum Islam dan digunakan oleh berbagai kalangan muslim di Indonesia. Saya Febri Pasaribu akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Dahlia, yaitu tentang kajian studi kasus. Ruhyatul hilal didasarkan pada hadis Nabi, yaitu berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Metode ini lebih sering digunakan oleh pemerintah Indonesia, sedangkan hisab digunakan oleh ormas seperti Muhammadiyah. Baik, saya Kalda melanjutkan materi yang telah disampaikan Febri. Kajian dalam studi kasus. B. Tindakan berpuasa dalam kondisi tidak pasti dalam kasus Rani. Keputusan untuk berpuasa esok hari karena kehati-hatian termasuk dalam kaidah usul fikih. Al-khuruju min al-khailaf mustahabun. Keluar dari perbedaan pendapat itu dianjurkan. Ini artinya dalam kondisi ada dua pendapat, melakukan tindakan yang mencakup keduanya adalah pilihan yang baik untuk berjaga-jaga. Baik, saya Tiara Andini Sirait ingin melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Kanda. Jadi, lebih jauh lagi dalam fikih dan usul fikih pada halaman 174 sampai 176, maka disebutkan bahwa isab dan ruqyat adalah dua metode yang masing-masing dapat menghasilkan ijtihad hukum. Nah, jadi untuk umat Islam itu diberi keluasan mengikuti metode yang diyakini lebih kuat dalil dan manfaatnya itu menurut Kiai Haji Ahmad Ali Mustafa Yaakob dalam bukunya Puasa Menurut 4 Mahjab. Jadi, jika seseorang ragu terhadap masuknya Ramadan, maka tidak wajib berpuasa sebelum kepastian datang, tetapi boleh berpuasa sebagai bentuk ihtiyat
dan hukumnya itu menjadi puasa sunnah ataupun bukan puasa wajib. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Tiara Andini. Kajian dalam studi kasus. C. Hukum dan sikap terhadap perbedaan. Dalam buku fikih ibadah lengkap oleh Haji Abdul Somad LCMA, dijelaskan bahwa dalam perkara ijtihad seperti penentu awal Ramadan, umat Islam sebaiknya mengikuti ulil amri atau pemerintah dalam menjaga persatuan. Di sini Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri di antara kalian." Quran Surah An-Nisa ayat 59. Namun, jika seseorang seperti Rani memilih berpuasa lebih awal bukan karena ingin menentang pemerintah, tetapi karena kehati-hatian, maka tindakannya tidak tercela dalam syariat. Baiklah, kita masuk ke kesimpulan kajian masalah ini. Keputusan Rani untuk berpuasa esok hari, walau pemerintah belum menetapkan awal Ramadan, dapat dibenarkan dalam fikih sebagai tindakan kehati-hatian, ihtiyat. Namun, puasa tidak dihitung sebagai puasa Ramadan, melainkan sebagai puasa sunnah, karena belum ada dalil pasti masuknya Ramadan menurut otoritas resmi atau ulil amri. Dalam kenegaraan, mengikuti keputusan pemerintah dalam hal ini adalah lebih utama, karena menjaga kesatuan umat dan bersandar pada prinsip ketaatan terhadap pemimpin dalam perkara duniawiyah ijtihadiyah. Rani tidak berdosa dan tindakannya termasuk bentuk takwa selama dilakukan atas dasar niat yang ikhlas dan tanpa niat menyelisihi jamaah atau menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat. Baiklah, mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya mewakili kelompok 5 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.